kan mereka tidak memiliki daya beli, ya kan? Kalau mereka tidak punya daya beli, apa yang terjadi? Maka yang terjadi ya mereka mungkin harus dibantu. Nah, sekarang yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini adalah membantu masyarakat-masyarakat supaya demand atau disrupsi dalam demand-nya itu tidak terjadi atau minimal terbantu. Nah, pertanyaannya, kalau hanya masyarakat saja yang dibantu, tapi sisi supply-nya, produksinya berhenti, pabrik-pabrik berhenti, restoran berhenti, maka ekonomi akan jadi sakit gitu. Yang terjadi adalah bisa jadi harga akan naik, inflasi. Kemudian yang kedua, mungkin layanan publik akan semakin efisien karena mungkin yang bisa menyediakan 10 yang datang 200 orang gitu. Jadi akan buruk lah. Oleh karena itu, yang dilakukan pemerintah sekarang ini membuka dua-duanya. Jadi sisi supply dibantu, kemudian sisi permintaan juga dibantu. Harapannya supaya ya tidak terjadi yang seperti saya ceritakan tadi. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Sambil Moga-moga jelas ya, ya Hanum ya. Mbak Hanumnya ada pertanyaan tambahan? Oh, iya udah cukup clear sih, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Tapi stop itu nggak apa-apa ya. Ya, lanjut gimana, Pak? Silakan. Mbak Hanum, silakan. Enggak, Kak, bisa lanjut kok. Oke. Oke. Terima kasih, berikutnya Pak. Ada Mas Sidi. Silakan yang sudah waving hand. Silakan Mas Sidi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas? Mau nanya, Prof, ini terkait rantai supply ini, Prof. Saya kan untuk peneliti terkait dengan rantai nilai, terutama dalam kondisi seperti ini kan sangat sedih nih buat teman-teman di level produsen. Dengan adanya kebijakan fiskal ini, yang terdampak utama kan mereka. Dan di sisi lain itu, dari sisi transportasi juga mahal. Nah, gimana menurut Prof tuh? Kalau kebijakan fiskal bisa mendorong mengubah suatu tatanan itu nggak, Prof? Ya, jadi boleh langsung dijawab ya? Ya, langsung, Prof. Oke, jadi sebenarnya ini satu peluang yang cukup bagus ya bagi negara kita dengan adanya krisis ini. Kita belajar pertama bahwa industri-industri yang bahan bakunya dulu kita impor, terutama industri-industri pengolahan ya ternyata bahan bakunya banyak dari Cina, kemudian ada bahan pembantunya juga dari Cina, itu berhenti semua sekarang. Itu pelajaran yang sangat bagus bahwa ternyata kita harusnya lebih banyak support kepada industri-industri yang local content-nya besar. Nah, yang kedua, berarti kebijakan ini gimana nih gitu. Jadi kebijakan ini sementara ini memang tetap bertahan atau mempertahankan beberapa kebijakan yang memang untuk membantu industri-industri yang saat ini diperlukan. Jadi contohnya industri terkait dengan kesehatan, alat-alat kesehatan. Itu bahan bakunya kan juga banyak dari Cina. Itu biaya masuknya dinolkan. Jadi kondisi ini juga sangat membantu untuk industri itu tetap berjalan. Yang kedua, beberapa industri itu memang diberikan fasilitas perpajakan, ditanggung oleh negara, gitu ya. Nah, ini juga harapannya industri-industri tersebut itu tidak membayar, tidak mem-PHK karyawannya. Jadi ini memang kalau saya sebut ini adalah kebijakan yang extraordinary karena kejadian-kejadian ini tidak kita bayangkan sebelumnya. Sehingga yang kita lakukan ini menggunakan Perpu. Perpu itu kekuatan terakhir dari suatu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah gitu. Jadi Perpu itu membatalkan seluruh undang-undang yang ada
yang terkait dengan aspek itu. Gitu. Jadi ini memang kondisinya satu yang sangat genting lah, bisa dikatakan semacam itu. Kita terlambat saja untuk penanganan kesehatannya, maka efeknya ini mungkin setahun 2 tahun nggak selesai. Akan sangat buruk untuk ekonomi dan bangsa kita semua. Saya pikir itu ya. Oke, Mas Sidi, masih ada yang ingin ditanggapi dari jawaban Prof. Chandra? Cukup, Prof. Thank you, Prof. Oke. Thank you, Mas. Oke, ini sambil menunggu beberapa pertanyaan lagi. Ada pertanyaan yang mungkin bagi orang awam gini, Prof. Ini kan berarti pemerintah menanggung beberapa pengeluaran untuk insentif, kemudian pajak juga akan berkurang. Nah, kira-kira negara itu duitnya cukup nggak sih? Gitu. Takutnya kan dengan negara ini nggak punya duit yang cukup, sehingga nanti dampaknya panjang. Nah, ini teman-teman supaya gampang, apakah duitnya cukup Indonesia untuk membiayai itu semua? Ya, jadi saya cerita mungkin perkembangan ekonomi kita tahun 2019. Itu kan ekonomi kita tidak terlalu istimewa lah ya. Jadi ekonomi kita saat itu atau tahun 2019 itu pertumbuhannya itu sekitar 5,02. Kemudian yang selama ini pertumbuhan konsumsi itu selalu di atas 5%, konsumsi rumah tangga ya, itu kita turun sekitar 4,9. Nah, ini menunjukkan sebenarnya bisa jadi pendapatan masyarakat sudah mulai turun. Itu di bulan Desember. Nah, pajak saat itu juga tidak mencapai target, gitu kan. Ini indikasi-indikasi bahwa ekonomi kita sedang tidak bagus pada tahun 2019. Nah, di 2020 kita kemudian berhadapan dengan COVID-19 ini gitu, yang tentu harus dibayar dengan berbagai macam upaya. Nah, makanya pertama yang kita lakukan bagaimana membuka defisit yang harusnya itu 3% menjadi di atas 3%. Nah, dengan adanya ini berarti belanja kita akan makin besar. Jadi penerimaan kita turun, belanja kita meningkat drastis karena ada perlindungan kepada kesehatan, perlindungan pada ekonomi ya, social safety net gitu. Belanjanya makin besar, penerimanya sedikit, maka pembiayaannya pasti naik. Nah, pertanyaan yang dari teman tadi atau dari Mas Radit ya, terus dari mana duitnya gitu. Nah, itu kita ambil dari beberapa pos. Pertama, efisiensi di kementerian lembaga termasuk Pemda. Itu hampir sekitar 190 triliun. Jadi efisiensi di kementerian lembaga termasuk di Pemda. Kemudian yang kedua, dari sisa anggaran tahun-tahun sebelumnya, namanya SAL ya, SAL, itu hampir sekitar 59 triliun. Nah, kemudian kita dapat juga dari penerbitan surat berharga, jadi surat berharga negara, yang itu harapannya memang lumayan besar, hampir sekitar 450 triliun. Nah, itu diharapkan pembelinya itu Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia di aturannya, di Undang-Undang Bank Indonesia, itu tidak boleh membeli di pasar perdana. Nah, makanya di Perpu itu diperbolehkan. Nah, sehingga kita tidak perlu takut akan ada penambahan utang yang besar-besaran di sana, karena nanti SBN itu bisa dibeli oleh Bank Indonesia. Kemudian yang terakhir, ada bantuan atau pinjaman bilateral ya dari beberapa negara. Itu senilai 50 triliun aja. Gitu. Nah, itu kira-kira pembiayaan yang akan kita lakukan. Nah, di luar itu, Pemda-Pemda itu bisa merealokasikan anggarannya untuk kepentingan-kepentingan kesehatan, bansos itu. Bahkan saya pernah dengar ada beberapa desa di Jawa Tengah itu yang yang sudah menerbitkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat desanya. Jadi saya pikir sudah cukup bagus itu. Yang sekarang saya selalu mengatakan kita perlu hand in hand lah antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten kota.
Dengan cara itu, saya pikir pembiayaannya akan lebih efektif. Oke, Saya pikir itu ya. Iya, terima kasih Prof. Jadi intinya teman-teman atau masyarakat sebaiknya tetap optimis meskipun kondisi seperti ini, pemerintah sudah menyiapkan beberapa skenario untuk mengatasi itu. Nah, kemudian ada satu lagi pertanyaan yang masuk lewat Japri ini, Prof. Terkait dengan nilai tukar nih, Prof. Dengan situasi yang seperti ini. Nah, ini kan ada yang takut, wah nanti kalau nilai tukarnya, terutama teman-teman yang di luar negeri, kan student ini kan juga itu sangat penting ya. Nah, itu kira-kira akan bertahan beberapa lama? Ya, saya pikir nanti untuk nilai tukar ini sangat tergantung pada kepercayaan market kepada Indonesia. Satu. Yang kedua, hampir semua pemilik dana besar sekarang ini mengalihkan dananya pada mata uang kuat. Nah, mata uang kuat itu ya dolar sementara ini ternyata gitu. Sehingga kalau kita perhatikan hampir seluruh mata uang itu menurun terhadap dolar. Jadi tidak hanya rupiah, tapi hampir semua mata uang itu menurun terhadap dolar karena orang mengalihkan semua pendapatannya atau asetnya itu ke dolar. Nah, ini ancaman yang cukup keras untuk rupiah. Nah, cuma ini sedang diusahakan ada namanya monetary swap ya. Jadi perdagangan antar uang, misalkan Cina dengan Indonesia tidak lagi menggunakan dolar dalam transaksi perdagangannya, tapi menggunakan rupiah atau menggunakan mata uang Cina. Atau kita dengan Korea, kita juga mengusulkan perdagangannya melakukan monetary swap itu juga gitu. Nah, memang ke depan kita harus mulai memanfaatkan hal semacam itu, tapi biasanya volume transaksinya tidak besar. Jadi volume transaksinya tidak sebesar yang biasanya. Gitu. Biasanya kecil-kecil aja itu. Tapi itu lumayan usaha yang bagus supaya orang tidak lagi mengejar dolar dan dampaknya kepada melemahnya rupiah kita. Gitu. Saya pikir itu ya, Mas. Iya, terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan juga. Kalau memang terjadi skenario yang seperti itu, tadi ada paling tidak sampai akhir tahun, kemudian juga banyak UMKM yang sudah mendapatkan insentif. Nah, kira-kira dan kalau dalam kondisi yang penuh risiko seperti ini, untuk pelaku bisnis itu apakah harus tetap dengan bisnisnya ataukah harus ada diversifikasi, Prof, kira-kira? Oh, ya, bagi pelaku bisnis saya pikir sangat penting ya memiliki portofolio di aspek permodalannya dia. Ya, jadi modalnya tidak hanya dalam bentuk, kalau misalkan dalam bentuk rupiah maupun dolar gitu ya, itu perlu memilah-milah itu. Jadi dibuat portofolio yang baik. Yang kedua, bagi pelaku bisnis ya sekarang ini kuncinya adalah mengalihkan pada teknologi. Jadi kalau saya perhatikan bisnis yang masih berjalan terhadap perubahan ini adalah bisnis yang memang masih atau sudah mengandalkan teknologi di dalam bisnisnya. Jadi sekarang beberapa pasar tradisional ya itu sudah ada yang bantu dengan aplikasi-aplikasi teknologi ICT gitu, yang itu ternyata membantu mereka untuk tetap berjualan gitu, walaupun pasarnya nggak ada orang mungkin karena ada social distancing itu. Jadi ada beberapa bisnis yang di era COVID ini malah hidup, gitu. Termasuk di sana pertanian ya, karena orang makan nggak bisa ditunda-tunda, jadi tetap perlu. Yang kedua alat-alat kesehatan, itu juga masih jalan dengan bagus. Kemudian yang ketiga ICT ya, ICT itu juga cukup berkembang, pengembangan teknologi informasi itu. Jadi sebenarnya ada beberapa bisnis yang mungkin bisa kita kembangkan ke depan dengan adanya COVID-19 ini. Jadi tetap optimis saja lah, terutama bagi teman-teman yang punya bisnis dan harapannya juga tetap bisa jalan. Baik. Halo. Ya, Prof. Ini ada pertanyaan. Jadi kuncinya di teknologi ya.
ada pertanyaan dari Mas Bobi Rahman. Silakan Mas Bobi disampaikan langsung. Mas Bobi. Halo Mas Bobi, sudah ada di lokasi. Ya, halo. Ya, silakan Mas Bobi. Ya, terima kasih Pak Chandra dan teman-teman. Oke. Saya ada beberapa pertanyaan, cuma tadi kayaknya sepertinya untuk merespon pelemahan rupiah sudah terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya tuh, kita kan sama-sama belum tahu ya Pak Chandra mengenai kapan kira-kira COVID-19 ini bisa terkendali. Sehingga pemerintah sudah bisa keluar dari intervensi yang perlu dilakukan secara finansial, tadi fiskal ya, untuk mengantisipasi kondisi yang tidak menentu. Nah, kira-kira misalkan akhir tahun ini baru bisa semuanya terkendali, pemerintah bisa punya fokus kembali untuk memperbaiki fundamental ekonomi dan sebagainya. Itu kira-kira perlu berapa lama ya untuk bisa kembali ke track yang benar atau setidaknya menuju ke kondisi sebelum COVID-19 ini muncul? Oke. Makasih ya Pak Bobi ya. Jadi pertama, bagaimana kita, ini saya lihat di daftar pertanyaan di chattingnya Mas Bobi ini, gitu ya. Jadi intervensi pemerintah untuk mengembalikan nilai rupiah kita di asumsi APBN lah minimal sebesar 15.000, itu BI udah mengintervensi mungkin hampir 160 triliun ya untuk menahan supaya rupiah tidak terlalu melemah. Tapi ternyata dari perhitungan yang benar, artinya dilakukan oleh BI, yang saya juga bantuin mereka juga, itu nilai rupiah yang paling pas itu sekitar 17 ribuan gitu. Jadi sekarang ini dengan 17.000 itu sudah mendekati harga aslinya ya, tidak over value lah rupiah itu. Istilah di ekonomi namanya over value. Sehingga harapannya dengan rupiah yang pas itu bisa mendorong ekspor kita, kemudian impor kita juga nggak terlalu mahal. Yang kedua, kapan kira-kira berakhir COVID-nya ini? Ini macam-macam ini ya. Jadi kita nggak tahu pasti, yang jelas bahwa semakin lama COVID ini berlama-lama di negara kita, maka tentu ekonomi efeknya akan cukup besar. Karena pemerintah harus melindungi masyarakat, harus melindungi social safety net, jaring pengaman sosialnya, juga melindungi bisnis ya, baik di UKM maupun juga di perusahaan besar, untuk bisa tumbuh kembali seperti tahun 2019 lah minimal. 2019 kita tumbuh sekitar 5%. Nah, diperkirakan kalau COVID kita ini selesai bulan Mei, bulan Juni lah, itu pertumbuhan kita tinggal 2,3, 2,5. Nah, untuk mengembalikan menjadi 5% itu mungkin butuh setahun lagi, paling cepat itu dan bagus, atau bahkan bisa 2 tahun. Dari tahun 2023, kita mungkin kembali 5% atau mungkin lebih dari 5%. Nah, yang pasti bahwa adanya COVID ini menjadi waktu yang pas gitu untuk kita mereform seluruh policy yang ada di negara kita. Kita mungkin yang dulu hanya seperti pedagang lah ya, mengimpor banyak, kemudian menjual di sini gitu. Bahan baku banyak dari luar. Mungkin saatnya kita mulai berpikir ulang untuk membangun sektor industri kita dengan basis lokal yang cukup besar. Nah, untuk itu kemarin dalam diskusi terbatas di Zoom juga, Pak Nadiem juga udah mengatakan berarti sektor pendidikan kita harus dirubah. Kita nggak mungkin lagi punya alumni-alumni yang hanya berdasarkan hafalan kalau bahasa dia gitu. Kita memerlukan mahasiswa atau alumni-alumni perguruan tinggi yang berpikir kreatif, berani hidup mandiri, bikin perusahaan sendiri yang semacam itulah. Tapi ini memang butuh waktu, tetapi ini betul-betul COVID-19 ini memberikan cambuk yang cukup keras ya bagi para pemimpin bangsa kita ini untuk mereview semua kebijakan yang ada.
Jadi kira-kira itu ya Mas Bobi ya. Ada tanggapan Mas Bobi? Ya, terima kasih Pak Chandra. Cuma ini ada satu pertanyaan kecil sih sebenarnya, sedikit lagi. Cuma nanti kalau jawab nanti juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setiap negara berarti kan bisa dikatakan sekarang itu hampir setiap negara pelaku usaha baik sektor finansial maupun real itu kan terdampak COVID ya. Artinya semuanya mundur lah. Tidak terkecuali hampir semua negara. Kira-kira di situasi seperti ini, apakah semuanya serempak mundur atau sebenarnya ada entah negara, entah kelompok, entah masyarakat itu sebenarnya yang ya kalau misalnya kalau di krisis finansial 2008 itu kan sektor finansial yang terkena, artinya masih ada yang bisa selamat gitu ya. Nah sekarang semuanya mundur nih. Kira-kira ada nggak sih yang sebenarnya dengan mundurnya semua ini tuh ada yang masih dibilang tanda kutip untung gitu? Ini menarik ini pertanyaannya. Jadi krisis tahun 2008 terutama itu yang dirugikan adalah perusahaan atau sektor keuangan yang cukup besar. Nah, krisis yang sekarang yang kita hadapi sekarang ini, yang kalau kita sebut krisis, ini krisis kemanusiaan yang berbeda jauh dari seluruh krisis-krisis yang kita alami sejak tahun 98. Nah, sehingga kalau dikatakan siapa yang diuntungkan, selalu saja memang ada ada negara atau mungkin ada kelompok yang diuntungkan dengan kondisi saat ini. Tadi saya sampaikan, untuk industri alat-alat kesehatan sekarang booming, gitu ya. Untuk industri-industri yang menguasai teknologi ICT sekarang booming gitu. Tapi industri-industri lain, transportasi, traveling, hotel, restoran itu jebol semua gitu. Jadi itu adalah kelompok-kelompok yang mungkin diuntungkan dengan adanya COVID-19 ini. Tetapi sebagai satu negara, yang paling utama bukan hanya pemulihan ekonomi, tetapi bagaimana masyarakat atau manusia-manusia yang ada di negara itu menjadi manusia-manusia produktif, kemudian berkreasi. Nah ini juga menurut saya yang harusnya menjadi target utama pemulihan itu adalah manusianya itu. Gitu. Makanya fokus dari kebijakan yang ada itu sekarang ini rata-rata di kesehatan semua. Belum banyak yang bicara tentang ekonomi. Jadi bahkan beberapa negara itu fokus pada memberikan cash transfer ya. Jadi kasih uang, ada yang kayak Amerika sekitar 15-16 juta per keluarga. Kemudian DKI Jakarta juga gitu. Pak Anies Baswedan menginginkan 1,2 juta kalau nggak salah untuk per keluarga. Jadi ini memang satu usaha-usaha untuk penyelamatan manusia. Dan untuk Indonesia dalam situasi ekonomi yang tidak bagus ya, itu biayanya cukup mahal gitu. Bahkan para pengambil kebijakan ya yang ada di Kementerian Keuangan, ini juga kan saya sambil dengerin diskusinya di Kementerian Keuangan nih. Itu mereka juga takut nih, apa kalau kita kemudian bikin kebijakan ini, ntar kita ini masuk penjara lagi gitu. Kejadian BLBI kan semacam itu. Jadi jaminan tentang keamanan itu juga diperlukan untuk mereka-mereka. Jadi this is really hard untuk para pengambil kebijakan di negara ini. Nah, kita berdoa aja sih, semoga usaha-usaha yang beliau-beliau lakukan ini memang baik dan bisa memulihkan ekonomi kita di 1 tahun ke depan lagi nantinya. Saya pikir itu ya. Iya, terima kasih Prof. Ini ada di... Iya, satu lagi ya, karena aku kayaknya harus sudah mulai menjawab beberapa statementnya Bu Menteri nih. Gitu. Ya Prof, nanti gantian sambil beberapa teman akan diskusi. Ini ada 2 pertanyaan kecil. Yang pertama tentang ada PNBP, Prof, opsi untuk penerimaan negara. Itu kira-kira bisa menjadi opsi yang kontribusinya baik atau seperti apa? Kemudian
ada pertanyaan mengenai Perpu nomor 1 kemarin, ada kebijakan keuangan negara yang menggunakan anggaran bersumber pada poin dana abadi. Nah, kira-kira dana abadi ini apakah akan mengambil porsi dana, let's say, pendidikan dalam hal ini LPDP? Ya, Terutama teman-teman LPDP agak khawatir ini, Bro. Betul. Oke, jadi yang pertama untuk PNBP itu memang diharapkan makin bagus, tapi itu nggak mungkin. Jadi selama ini PNBP terbesar itu diperoleh dari PNBP-nya minyak. Nah, harga minyak dunia itu sekarang dari sekitar $53 per barrel, itu langsung anjlok, bahkan hari ini tinggal 22. Jadi PNBP pasti anjlok, nggak mungkin seperti yang kita harapkan. Yang kedua, dari dana abadi. Nah, memang LPDP itu tahun ini tidak mengirimkan, gitu, tidak mengirimkan. Tapi bukan berarti yang sudah sekolah nggak ada beasiswanya, nggak, tetap ada lah. Tapi tidak mengirimkan tahun ini. Jadi ada penundaan setahun ya, karena dananya dipakai untuk pemulihan ekonomi. Tapi bukan berarti dana LPDP dihilangin gitu. Beasiswa dihilangin juga. Hanya untuk tahun ini tidak ada pengiriman LPDP baru. Tidak ada mahasiswa baru yang dikirim gitu, Prof ya? Betul gitu. Oke. Sudah ya. Ya ini. Saya mohon maaf gitu ya. Ya, Prof Chandra mau melanjutkan rapat pimpinan dengan Kementerian Keuangan. Mungkin sambil menunggu dulu, akan saya coba untuk diskusi dengan beberapa teman di sini. Boleh. Nanti akan saya sampaikan lagi resume ke Prof Chandra beberapa pertanyaan yang akan bisa dijawab setelah Prof Chandra memberikan jawaban ke Rapim Kementerian Keuangan. Oke, untuk teman-teman yang lain, kira-kira ada pertanyaan apa lagi bisa ditulis di grup chat sambil menunggu Pak Chandra selesai menanggapi rapat pimpinan dari Kementerian Keuangan. Yang itu apa sih? Siapa ini kira-kira yang mau bertanya dulu? Hasilnya apa ini? Ada yang kira-kira ingin menanyakan, ini ada Mbak Mas Sidi tentang Universal Basic Income, kemudian ada pertanyaan juga penjualan surat berharga, kemudian nah, saya coba data dulu satu persatu ya, sambil menunggu Prof Chandra memberikan tanggapan ke Kementerian Keuangan. Oke, masih ada dua lagi. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi? Silakan yang ingin menyampaikan langsung saja raise hand-nya supaya nanti bisa saya unmute dan bisa menyampaikan yang ingin disampaikan. Silakan. Oke, Mas Bobby. Nggak jadi deh, kayaknya ini yang pertanyaan Yuda udah ya? Surat hutang negara tadi ya? Iya, ini surat hutang sudah akan iya. ditanyakan sambil menunggu Prof Chandra untuk kembali bergabung. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau misalnya menanggapi, ini kan sambil Prof Chandra juga mendengarkan percakapan kita. Silakan bagi yang ingin memberikan pendapatnya terhadap beberapa jawaban Prof Chandra tadi, bisa langsung raise hand-nya supaya saya bisa berikan kesempatan untuk bicara.
Ya, Mas Sidi, ada pertanyaan lagi? Silakan. Tadi nanya istri. Oh ya, nanti akan sudah saya catat tentang universal basic income dan teknis detail tentang pembelian surat berharga itu. Ini yang nanti akan dijawab oleh Prof. Chandra setelah beliau kembali. Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Ada. Ada dong. Tanyain dong ke Prof-nya, are we going to be alright? Apakah kita akan baik-baik aja? Atau enggak? Oke, nanti itu akan dijawab oleh Prof. Chandra. Jadi ada 3 pertanyaan terkait COVID ini setelah sesi berikut ini. Oke, Ya, terima kasih. Soalnya kalau dari sisi ekonomi kan 2 tahun itu nggak lama gitu. Itu kan cuma 4 quarter lah. Kalau di bisnis itu cuma instan banget. Masa pemerintah Indonesia cuma jangka panjangnya apa gitu loh. Oke, siap. Kita sambil menunggu Prof. Chandra kembali menghubungi dengan kita ya. Ya. Ya, Prof, sudah. Ya, gimana? Ya, ini ada 3 pertanyaan baru, Prof. Yang pertama dari Mbak Rai mengenai kira-kira dengan kondisi yang seperti ini, apakah ada opsi atau pilihan lagi untuk berikutnya? Tadi kan ada kita kesempatan untuk merombak bagaimana sistem keuangan dan kebijakan kita. Ya. Bagaimana peluang tentang konsep universal basic income? Apakah akan menjadi pilihan alternatif kebijakan di kemudian hari setelah krisis ini? Ya, oke. Jadi hari ini nih saya nulis di koran ya terkait dengan kesempatan reform di berbagai aspek gitu. Jadi misalkan mungkin yang tidak bisa kita reform, misalkan kayak 20% anggaran pendidikan, karena itu memang hasil dari MPR ya, yang itu memang nggak bisa. Hanya MPR yang bisa mengubah. Jadi 20% untuk belanja pendidikan itu nggak bisa kita rubah. Tetapi untuk yang lain, itu walaupun dari undang-undang, itu bisa kita rubah. Nah, sehingga sekarang tuntutannya itu reform di bidang kesehatan, reform di bidang pendidikan. Ini sedang dituntut gitu. Dan ini bentuknya bagaimana memang belum terlihat ya. Mungkin dalam seminggu 2 minggu ke depan itu mungkin bisa kita lakukan. Oke. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan ini gitu. Jadi kalau kita ngasih insentif terus-menerus ini kepada perusahaan, kemudian kepada swasta gitu ya. Nah, berarti nanti ada ini, iya memang penerimaan pajak kita jadi turun. Itu penurunannya hampir 10%. Ya itu sebenarnya harapannya bahwa kalau nanti perusahaan-perusahaan ini bisa tumbuh dengan baik, maka mereka akan jadi pembayar pajak yang berikutnya. Atau kemudian muncul para pengusaha-pengusaha baru. Harapannya sih semacam itu. Jadi tidak seluruh ya tarif pajak yang naik itu kemudian bisa meningkatkan penerimaan negara. Jadi tergantung pada elastisitas dari pendapatan perusahaan itu. Jadi ini sementara ini memang ya negara hadir dalam bahasa politiknya ya. Negara harus hadir untuk memproteksi apa yang terjadi saat ini. Jadi kalau universal basic income itu memang sudah dibicarakan gitu, salah satu reform yang akan kita lakukan ke depan. Cuma ini sekali lagi itu ya masih dalam diskusi-diskusi ya, karena ini cukup panjang diskusinya. Saya pikir itu ya Pak Radit ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Yuda. Mas Yuda, dapat disampaikan langsung ini, silakan. Ya, Prof, saya Yuda dari PP Leuven. Saya pengen bertanya tentang surat berharga negara yang tadi Prof sebutkan sebagai alternatif buat dapat dana tambahan. Bisa dielaborasi nggak, Prof, mengenai siapa nanti yang akan membeli surat negara berharga ini? Apakah di balik Bank Indonesia ada private investment bank yang beli?
atau dan juga di balik surat berharga ini apakah ada aset negara tertentu yang dibeli, misalnya saham dari BUMN atau bagaimana seperti itu? Oke, ya. Saya mungkin tidak berurutan, tapi saya baca ini pertanyaannya dari Mas Yuda. Jadi yang pertama, BI kan selama ini tidak diperbolehkan membeli di pasar perdana. BI hanya membeli di pasar sekunder. Yang pertama. Yang kedua, selama ini BI itu hanya membeli surat berharga yang paling menghasilkan dan aman. Jadi BI pokoknya mau untung aja lah gitu. Nah, tapi dengan kejadian yang sangat luar biasa saat ini, maka BI diperbolehkan membeli di pasar perdana. Cuma BI tetap dalam diskusi terakhir ya dengan Bank Indonesia, tadi Pak Gubernur BI menyatakan dia tetap mempersilahkan masyarakat dulu membeli itu, baru kemudian dia bisa masuk. Nah, kenapa asing? Itu sebenarnya asing diperbolehkan juga gitu. Tetapi dalam kenyataannya saat ini itu kepemilikan asing yang dulunya sekitar 39% terhadap SBN nasional, sekarang udah tinggal 32%. Jadi sudah tinggal 32%. Nah, artinya pemerintah sebenarnya mempersilahkan. Jadi pihak asing membeli, tapi kenyataannya banyak orang atau pihak-pihak asing ini tidak membeli SBN kita. Makanya supaya tidak ada drop yang terlalu ke bawah itu, maka BI bisa membeli di pasar perdana. Kemudian apakah apa nih pertanyaannya? Ada aset negara di balik surat berharga itu? Sementara tidak ada ya. Jadi misalkan itu dengan penjualan BUMN kita atau apa enggak, sementara enggak ada. Jadi itu betul-betul langsung dengan pemerintah. Jadi langsung transaksinya dengan Kementerian Keuangan. Saya pikir itu ya. Oke, Mas Yuda, ada tanggapan? Terima kasih Pak, cukup. Oke, terima kasih. Ini saya lihat juga ada selamat datang Bu Mary, Ibu Atase Perdagangan untuk Brussel, Prof. Oh ya. Mungkin bisa say hello, Bu Mary. Kayaknya di unmute ya. Di mute ya, oke. Ya. Jadi ada dari KBRI beberapa teman, Oke. ada Mbak Sasi juga ada hadir di sini. Jadi mungkin bisa untuk insight jika ingin menambahkan beberapa pertanyaan. Tadi juga ada pertanyaan tambahan yang dari Mas Sidi lagi selain Universal Basic Income tadi itu sampai 2 tahun itu apakah cukup, Prof, untuk pemulihan ekonomi? Kalau untuk ekonomi besar mungkin relatif cukup, tapi untuk yang ekonomi kecil kan 2 tahun itu panjang sekali. Nah ini kira-kira apakah ada rencana atau skenario yang lain yang andai kata nanti bisnisnya? Ya, jadi kita sih berharap lebih cepat lebih bagus ya. Jadi kita berharap kalau bisa 2021 sudah selesai problem ini semua. Tetapi sekali lagi ini sangat tergantung pada banyak faktor. Pertama, COVID-nya bisa selesai Mei, akhir Mei atau awal-awal Juni. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita harapkan selesai itu market kita, terutama Cina. Makanya kalau Cina itu sudah bisa pulih lebih awal, saya pikir itu menarik. Karena pasar kita itu ke Cina hampir sekitar 17%. Bahan baku dari Cina juga lumayan besar, hampir sekitar 27%. Jadi kalau kita Cina itu pulih, maka industri kita yang tahun 2019 itu sampai di bawah 19% ya terhadap PDB, yang harus kita akui selama 5 tahun terakhir ini terus memburuk industri kita itu. Bayangan saya pemburukan itu juga karena bahan baku kita sangat tergantung dari luar. Makanya ini harus kita evaluasi secara menyeluruh bagaimana supaya industri kita ya tahun 80-an kita berjaya ya zaman Orde Baru. Itu peranan industri pada PDB itu udah hampir sekitar 30%.
Nah, sekarang udah tinggal 19%, jadi sangat rendah sekali. Ya. Nah, itu tidak bisa kita harapkan pemulihan itu hanya dari pertanian, tapi kita memerlukan industri kita semakin bagus dan semakin kuat ke depannya. Iya, Prof. Oke ya. Iya, ini kayaknya aku harus ini ya. ada satu lagi Nggak bisa, Prof? disambi-sambi gini. Iya. Ada satu lagi masih bisa, Prof? Ya, apa ya? Ya, ini ada Mbak Fitri, silakan bisa menyampaikan. Ya, halo Prof. Halo. Ya, halo. Ya. Ya, Prof. Ada beberapa pertanyaan. Satu aja deh karena ini sudah mau berakhir. Jadi ini saya bisa bertanya tentang moneter bukan lagi fiskal. Jadi ada kebijakan yang pernah diambil Jepang bahwa Jepang menggelontorkan menggelontorkan peredaran dana atau uang yang cukup besar sehingga mengakibatkan inflasi yang cukup tinggi. Menurut mereka lebih baik inflasi tinggi tetapi daya beli juga tinggi. Nah, sekedar saat ini saya pun sedang melakukan survei harga pasar khususnya di Kalimantan Timur bekerja sama dengan Bank Indonesia. Saat ini untuk Kalimantan Timur sendiri kami mengalami deflasi yang luar biasa dalam 2 minggu terakhir karena kami memantau setiap harinya. Lalu apakah kebijakan yang diambil Jepang itu akan relevan ketimbang kebijakan-kebijakan yang diambil saat ini, mengingat jika ini akan terus-terusan ini akan berdampak sistematis bagi rakyat kecil juga. Jadi ada beberapa yang saya pikir apakah dengan menggelontorkan atau Bank Indonesia mencetak dana atau peredaran dana lebih besar sehingga masyarakat punya duit kemudian membeli itu walaupun harga beras nanti juga tinggi tapi setidaknya mereka masih mampu membeli itu. Apakah itu bisa menjadi solusi, Prof? Ya. Ya, jadi ini yang saya sampaikan di awal ya. Jadi jangan sampai disrupsi di bidang permintaan itu kemudian tidak diikuti dengan perbaikan dari sisi supply gitu. Nah, jadi kerusakan di permintaan itu kan dengan adanya cash transfer, bantuan ini, bantuan itu gitu ya. Yang harapannya bisa mendorong daya beli tetap ada. Nah, tahapan kedua itu adalah menjaga produksi tetap berjalan. Distribusi juga bagus, gitu ya. Kemudian pengawasan di dalam alokasi barang-barang tentang supply itu ya di pasar terutama. Nah ini tadi yang disampaikan di Kalimantan. Dan kalau Kalimantan itu ini bukan bisa jadi karena ada supply yang terus menurun gitu. Yang saya tahu di Malang yang saya tahu ya itu ada terjadi deflasi Januari Februari itu. Jadi ada pelemahan daya beli gitu. Jadi deflasinya lumayan besar. Nah, ini menunjukkan bahwa seperti yang saya sampaikan di depan, dalam konteks krisis gitu ya, kita jangan hanya memberikan duit. Kan pemerintah bisa atau punya hak untuk menciptakan uang juga kan gitu. Tetapi itu efek inflasinya akan semakin besar. Makanya selain daya beli kita perbaiki, kita jaga, tentunya kita juga harus menjaga juga dari sisi produksi gitu. Nah, ini tentunya insentif untuk industri, kemudian pengawasan untuk distribusi barang, termasuk tidak boleh ada penimbunan barang, ini menjadi sangat penting di dalam situasi semacam ini. Oke ya. Ya, Prof. Ini karena Prof. Pada semuanya saya mohon maaf ini, saya tidak bisa menjawab semua. Next time nggak apa-apa lah dibikin lagi, 2 minggu lagi gitu. Ya, siap Prof. Nanti ini sesi diskusi PPI-nya akan berlanjut. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa memberikan masukan-masukan yang optimal ke Bu Menteri. Salam dari kami juga dari teman-teman di Eropa untuk Bu Sri Mulyani. Oke, siap. Ya. Oke, terima kasih semua. Semoga sukses yang sedang belajar. Dan insya Allah LPDP beasiswa tetap lah ya. Nggak akan berkurang. Terima kasih, Prof. Oke, ya. Amin. Ya. Assalamualaikum. Thank you, Prof. Oke, thank you all. Oke, teman-teman.
Bagi yang ada Thank you. pertanyaan tambahan, mungkin bisa saya sampaikan nanti kepada Prof. Chandra secara pribadi, bisa tetap disampaikan di sini atau di chat. Jadi bagi yang ingin live atau ada keperluan lain, bisa kami persilakan untuk meninggalkan chat dulu. Jadi tetap Terima kasih Mas kami Fadil. buka. Silakan. Iya, dia kakak